Bismillahirrahmanirrahim. Al-faridatu saniyatu in kana al-musta'aru isma jinsin ay isman ghaira mustaqin fal isti'aratu asliyatun. Bermula faridah yang kedua itu jika adalah musta'ar itu isim jenis. Artinya isim yang bukan musta. Niscaya maka bermula isti'arah itu asliyah. Musta'ar adalah istilah lain dari musyabbah bih. Sebagaimana musta'arlah adalah istilah lain dari musyabbah. Ingkanal musta'aru jika adalah musta'ar. Isma jinsin itu isim jenis. Maksudnya lafaz yang menjadi musyabbah bih ada dua macam. Yang pertama mustaq dan yang kedua bukan mustaq. Yang bukan mustaq disebut dengan isim jenis atau isim jamid. Bila yang menjadi musyabbah bih adalah lafaz berupa isim jenis atau bukan mustaq atau isim jamid, maka isti'arah yang majaznya terjadi pada isim jamid tersebut dinamakan dengan isti'arah yang asliyah. Wa illa fatabu'iyatun, dan jika tidak maka bermula dianya isti'arah itu tabu'iyah. Bila yang menjadi musyabbah bih lafaz yang mustaq, lafaz yang bukan isim jenis, lafaz yang bukan isim jamid. Di dalamnya ada dua macam. Pertama mustaq, yaitu masdar, fi'il, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Dan yang kedua huruf. Jadi lafaz musta'ar, lafaz musyabbah bih yang bukan isim jenis ada dua macam. Yang pertama mustaq, yang kedua huruf. Bila isti'arah terjadi pada lafaz yang bukan isim jamid, bisa jadi terjadi pada mustaq, bisa jadi terjadi pada huruf, fatabu'iyatun, maka isti'arah semacam ini dinamakan dengan isti'arah tabu'iyah. Jadi isti'arah ada dua macam. Yang pertama isti'arah asliyah, yaitu isti'arah yang majaznya terjadi pada isim jamid. Yang kedua isti'arah tabu'iyah, yaitu isti'arah yang majaznya terjadi pada mustaq atau isti'arahnya terjadi pada huruf. Li jaryaniha fil lafdil mazkuri ba'da jaryaniha fil masdari in kana al musta'aru mustaqqan wa fi muta'allaqi ma'nal harfi in kana harfan. Karena berlakunya isti'arah pada lafaz yang disebutkan setelah berlakunya isti'arah pada masdar
jika adalah musta'ar itu musta'. Dan pada muta'alla' makna huruf, jika ada ianya musta'ar itu huruf. Alasan kenapa isti'arah tab'iyah dinamakan dengan tab'iyah yang bermakna ikutan atau mengikuti. Alasannya li jaryaniha fil lafzil mazkuri ba'da jaryaniha fil masdari in kana al musta'aru mustaqqan. Karena isti'arah yang terjadi pada mustaq pada hakikatnya merupakan akibat pengaruh cabang dari isti'arah yang terjadi pada induknya, yaitu masdar. Misalnya dalam contoh nataqatil halu bikaza, isti'arahnya terjadi pada nataqat. Nataqat itu adalah musta'. Dan asal musta' adalah masdar. Isti'arah yang terjadi pada nataqat ini merupakan pengaruh ujung cabang daripada isti'arah yang terjadi pada masdar daripada nataqat tersebut, yaitu an-nutqu. Artinya pada dasarnya yang terjadi majaz adalah pada lafaz an-nutqu. Karena nataqat merupakan cabang daripada an-nutqu, maka ketika majaz itu, isti'arah itu terjadi pada induknya, juga ikut terjadi pada cabangnya. Sehingga isti'arah yang terjadi pada nataqat, isti'arah yang terjadi pada mustaq, ini dinamakan dengan tab'iyah. Artinya bukan isti'arah yang langsung terjadi di situ, tapi isti'arah yang merupakan perpanjangan daripada isti'arah yang terjadi pada induknya. Dan induknya itu adalah masdar bila isti'arahnya terjadi pada mustaq. Wa fi muta'allaqi ma'nal harfi in kana harfan. Dan pada muta'allaq makna huruf, jika ada ianya musta'ar itu huruf. Bila isti'arah terjadi pada huruf, dinamakan dengan isti'arah tab'iyah, karena sebenarnya isti'arah yang terjadi pada huruf itu hanya akibat ujung cabang daripada isti'arah yang terjadi pada induknya. Dan induk daripada huruf itu adalah muta'allaq makna huruf. Bila induk asal daripada mustaq adalah masdar, maka induk atau asal daripada huruf itu adalah muta'allaq daripada makna huruf tersebut. Maka alasan kenapa isti'arah asliyah dinamakan dengan isti'arah asliyah, karena memang induknya terjadi isti'arah langsung pada lafaz tersebut. Isti'arah yang terjadi pada isim jamid, karena isim jamid itu merupakan induk bukan cabang. Dia tidak punya asal, maka dia dinamakan dengan isti'arah asliyah. Kenapa dinamakan dengan isti'arah tab'iyah ketika isti'arah itu terjadi pada mustaq atau terjadi pada huruf? Karena isti'arah yang terjadi pada mustaq itu merupakan cabang daripada isti'arah yang terjadi pada masdar. Karena mustaq itu adalah cabang dari masdar. Kenapa dinamakan isti'arah tab'iyah ketika isti'arah itu terjadi pada huruf? Karena huruf itu merupakan cabang daripada induknya,
yaitu muta'allaq makna huruf. Maka ketika isti'arah terjadi pada huruf, ketika terjadi isti'arah pada muta'allaq makna huruf, dia ikut terjadi pada huruf. Maka isti'arah yang terjadi pada huruf merupakan cabang, ikutan daripada isti'arah yang terjadi pada induknya, yaitu muta'allaq makna huruf. Lalu, apa yang dimaksud dengan muta'allaq makna huruf? Wal muradu bimuta'allaqi ma'nal harfi ma yu'abbaru bihi anhu minal ma'anil mutalaqati kal ibtida'i wa nahwihi. Dan bermula yang dimaksud dengan muta'allaq makna huruf itu barang yang diibaratkan dengannya barang untuknya huruf daripada segala makna-makna yang mutlak. Dimaksud dengan muta'allaq makna huruf adalah makna huruf sebelum dikaitkan dengan kalimat lain di depannya. Huruf adalah kalimat yang menunjuki atas makna bi ghairihi. Beda dengan isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il dalla 'alal ma'na bi nafsih. Dia tidak butuh kalimat lain ke depan, langsung punya makna. Zaidun. Tidak butuh kalimat lain di depan, dia sudah punya makna. Zaidun adalah nama seseorang. Sedangkan huruf ma dalla 'alal ma'na bi ghairi. Dia tidak bisa menunjukkan kepada makna yang dimaksud kecuali sesudah ada kalimat lain di depannya. Min bermakna ibtida. Umum permulaan. Ini tidak bisa dipahami. Baru bisa dipahami ketika di depannya ada. Minal basarati. Mulai dari basrah. Maka yang dimaksud dengan muta'allaq makna huruf adalah makna huruf sebelum ada kalimat lain di depannya. Makna huruf sebelum bisa memberi pengertian. Seperti ibtida pada makna min. Makna min sebelum ada kalimat lain ke depan adalah ibtida, permulaan. Dia tidak bisa dipahami. Dan ibtida ini disebut dengan ma yu'abbaru bihi anhu minal ma'anil mutlaqati. Makna yang mutlak, makna yang umum sebelum ada kalimat lain di depannya. Maka huruf yang ja'a lil makna adalah huruf-huruf yang di depannya sudah ada kalimat lain. Huruf ketika ada kalimat lain di depannya, dia bermakna khas. Maka ketika terjadi isti'arah pada sebuah kalimat huruf yang di depannya sudah ada kalimat lain, isti'arah di sini adalah isti'arah pada cabang. Karena sebenarnya yang menjadi pokok isti'arah, induk isti'arah adalah pada muta'allaq makna huruf tersebut. Kal ibtidai, seperti ibtida, wa nahwihi dan lainnya. Ibtida seperti ibtida makna min, kemudian isti'la makna ala, bu'udiyah maknaan dan lain-lain. Wa ankara tabi'iyata as-Suqafiyyu waraddaha ilal makaniyati kama sata'arifuhu, dan mengingkari akan tabi'iyah oleh Imam Suqaki dan mengembalikan ianya Imam Suqaki akannya isti'arah tabi'iyah kepada isti'arah makaniyah sebagaimana barang yang akan kamu ketahui akannya barang. Jumhur pakar ilmu bayan menyatakan isti'arah ada dua macam. Ada isti'arah asliyah dan ada isti'arah tabi'iyah.
Sedangkan Imam As-Sukaki, beliau tidak mengakui adanya isti'arah tabi'iyah. Untuk contoh-contoh yang dianggap sebagai isti'arah tabi'iyah oleh kebanyakan ahli bayan lain, menurut Sukaki contoh itu tidak termasuk dalam contoh tabi'iyah, akan tetapi itu merupakan isti'arah makaniyah. Kama sata'arifuhu, penjelasannya insyaallah akan ada di depan nanti. Al-faridatu salisatu zahaba Sukakiyu ila annahu iza kana al-musta'aru lahu muhaqqaqan hissan au aqlan fal isti'aratu tahqiqiyatan wa illa fatafliyatan. Fal isti'aratu tahqiqiyatun wa illa fatafliyatun. Wasatangkashifu laka haqiqatuha. Bermula faridah yang ketiga itu berpendapat oleh Imam Sukaki kepada bahwa sungguhnya hal wasya'an, jika adalah musta'arlah itu muhaqqaqan hissan, itu dipastikan pada hisi, au aqlan atau itu dipastikan pada hisi. Fal isti'aratu tahqiqiyatan, isti'arah itu adalah isti'arah tahqiqiyah. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya musta'arlahnya tidak pasti pada hisi atau juga tidak pasti pada akal, maka isti'arah itu dinamakan isti'arah tahyiliyah. Wa satangkashifulaka haqiqatuha, dan akan jelas untukmu hakikatnya tahyiliyah dan tahqiqiyah. Menurut Imam Sukaki, isti'arah itu terbagi dua. Ada isti'arah tahqiqiyah dan ada isti'arah tahyiliyah. Isti'arah tahqiqiyah adalah isti'arah yang musta'arlahnya atau musyabbahnya muhaqqaqan hisan wa aqlan. Dia pasti nyata pada hisi atau nyata pada akal. Dan isti'arah tahyiliyah adalah isti'arah yang musta'arlahnya atau musyabbahnya tidak nyata pada hisi dan tidak nyata pada akal. Insyaallah penjelasannya akan ada di depan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.